Bapak dan teman-teman semua, saya Amin Ruku dengan NIP 2201040051 Prodi Pendidikan Guru. Selamat menyaksikan video mini vlog saya tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku, Bryophyta atau lumut daun, lichen atau lumut kerak. Pengertian Bryophyta. Bryophyta adalah kelompok tumbuhan lumut yang termasuk dalam divisi Bryophyta. Tumbuhan ini tidak memiliki akar, batang, atau daun yang sejati. Jenis-jenis Bryophyta atau lumut daun. Yang pertama, Hepatica. Hepatica merupakan salah satu kelompok lumut hati yang memiliki talus yang dapat bercabang. Yang kedua, Moss atau Musky, kelompok lumut yang memiliki batang daun yang lebih kompleks daripada Hepatica. Yang ketiga, Anthocerotae, merupakan kelompok lumut tanduk yang memiliki talus yang lebih ramping. Berikut ciri-ciri Bryophyta atau lumut daun. Yang pertama, tidak memiliki jaringan pembuluh atau xilem dan floem. Yang kedua, dominan fase gametofit. Fase gametofit lebih dominan dalam siklus hidupnya daripada fase sporofit. Yang berikut, reproduksi menggunakan spora. Bryophyta bereproduksi dengan spora yang dihasilkan pada bagian sporofit. Yang ketiga, berikut tumbuhan landai. Tumbuhan landai ini umumnya tumbuh di tempat-tempat lembab dan bersifat landai. Baik, yang berikut manfaat Bryophyta atau lumut daun. Yang pertama, konservasi tanah. Lumut membantu mengurangi erosi tanah dengan menahan air dan partikel tanah. Yang kedua, indikator polusi udara. Beberapa jenis lumut digunakan sebagai indikator kualitas udara karena sensitif terhadap polusi. Yang berikut, habitat mikroorganisme. Bryophyta menyediakan habitat bagi berbagai mikroorganisme seperti bakteri, jamur dan Pteridophyta adalah tumbuhan vaskular yang memiliki pembuluh-pembuluh yang mengangkut air dan nutrisi. Pteridophyta termasuk tumbuhan paku-pakuan, misalnya pakis. Ciri-ciri Pteridophyta atau tumbuhan paku: memiliki pembuluh. Pteridophyta memiliki xilem dan floem atau pembuluh-pembuluh yang membantu dalam pengangkutan air, mineral, dan nutrisi. Berikut, bereproduksi. Reproduksi dapat melalui spora atau biji, tergantung pada tahap siklus hidupnya. Berikut daun. Pteridophyta memiliki daun, umumnya memiliki daun yang berkembang dengan struktur yang lebih kompleks dibandingkan lumut. Klasifikasi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Kelas Psilotopsida contohnya adalah Psilotum. Kelas Equisitopsida termasuk Equisetum atau lumut kuda. Kelas Maratiopsida salah satu adalah Angiopteris. Penting untuk dicatat bahwa klasifikasi dan informasi dapat bervariasi tergantung pada perkembangan penelitian dan perubahan dalam taksonomi tumbuhan. Pteridophyta atau tumbuhan paku adalah hidup di tempat yang lembab dan memiliki siklus hidup yang melibatkan pergantian generasi. Contohnya, pakis umumnya ditemukan di hutan, di sepanjang bibir sungai, dan di tempat teduh dan lembab di mana mereka dapat mengakses kelembapan yang dapat dibutuhkan. Lichen atau lumut kerak adalah suatu organisme mutualisme yang terbentuk dari hubungan simbiosis antara alga atau cyanobacteria dengan fungi atau jamur. Kedua komponen ini saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Alga atau cyanobacteria menyediakan nutrisi organik hasil fotosintesis kepada jamur, sedangkan jamur memberikan perlindungan dan kelembapan bagi alga atau cyanobacteria. Lichen dapat tumbuh di berbagai tempat, mulai dari batu, kulit kayu,
tanah, hingga bahkan di kawasan kutub. Mereka memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Beberapa spesies lichen bahkan dapat bertahan hidup di lingkungan yang memiliki tingkat polusi udara tinggi. Fungsi ekologis lichen sangat penting karena mereka dapat membantu proses pengikatan tanah, mengurangi erosi, dan memberikan kontribusi pada siklus nutrisi ekosistem tempat mereka tumbuh. Selain itu, lichen juga digunakan dalam penelitian ilmiah sebagai indikator kualitas udara karena sensitivitasnya terhadap polutan udara. Ciri khas atau ciri-ciri lichen. Yang pertama, bentuk dan warna. Lichen memiliki beragam bentuk dan warna. Yang kedua, tekstur. Permukaan lichen bisa halus atau berstruktur tergantung pada jenisnya. Yang ketiga, kekeringan. Lichen memiliki kemampuan untuk mengering saat lingkungan kering dan kemudian hidup kembali ketika ada kelembapan. Yang keempat, pertumbuhan lambat. Lichen tumbuh dengan